Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video Sharing is Caring dengan saya, Bu Lina Erliana. Hari ini sesuai dengan janji Ibu yang kemarin-kemarin, kita di masa new normal ini kita akan mulai kembali Sharing is Caring dengan siapa. Kebetulan untuk sesi hari ini kita akan mengundang salah satu alumni SMA 14 lulusan tahun 2018-19. Ini adalah salah satu ranking paralel pertama se-IPS. Kemudian sekarang kuliah di Psikologi Universitas Brawijaya. Nah, gimana sih bisa caranya bisa masuk ke Psikologi Unbrau? Nanti kita lebih lanjutnya kita dengerin ceritanya bagaimana bisa di Psikologi Unbrau. Oke, langsung aja. Nah, udah datang di sini. Atau agak kaku deh kayaknya. Nah, di sini udah ada Kak Hajar. Nah, coba Kak Hajar perkenalkan diri dulu sama viewers kita nih, nanti mungkin ada yang di kelasnya. Silakan. Nama aku Hajar Maksuro. Nama aku Hajar Maksuro. Dulu aku dari kelas 12 IPS 2. Terus sekarang di Psikologi Unbrau. Oke. Nah, Kak Hajar Maksuro ini dulu alumni SMA 14. Dia ranking 1 paralel dan gimana sih bisa jadi ranking paralel pertama waktu itu seangkatan. Kebetulan di IPS kita tanya lebih jauhnya. Nah, sekarang gini, masih inget gak sih dulu waktu kamu sekolah itu nilai rata-ratamu berapa pada saat kamu ranking pertama itu? Total akhir. Total akhirnya itu dulu 89,97. 89,97, hampir 90 ya kalau dibulatin ya. Oke, terus gimana sih kiat-kiatnya bisa jadi ranking pertama? Kebayang nggak sih? Ini paralel loh, bukan cuma di satu kelas tapi di satu angkatan anak IPS gitu. Berarti ada 3 kelas ya waktu itu, IPS 1, 2, dan 3. Kiat-kiat kamu bisa ranking 1 itu gimana? Sebenarnya kalau dari aku sih nggak ada kiat-kiat. Tapi bohong ya. Khusus ya. Paling kalau misalnya belajar di kelas itu benar-benar diperhatiin gurunya. Aku juga kalau ulangan aku bukan anak-anak yang belajar baca buku, malah kadang aku minder karena teman-temanku baca buku, tapi aku nggak belajar sendiri gitu. Karena aku emang bukan tipe yang besok ulangan aku harus belajar gitu. Aku bukan yang gitu. Jadi aku lebih ke belajar di kelas, diperhatiin benar-benar. Pokoknya belajar aku cuma di kelas. Berarti belajarnya lebih ke orientasinya fokus ke apa yang guru sampaikan pada saat itu. Semua guru yang menjelaskan kamu dengerin lah satu-satu ya. Bukan tipe yang sistem kebut semalam berarti ya? Iya. Oke, dengerin ya yang SKS. Kemudian, terus kendalanya apa sih yang dihadapi pada saat belajar itu? Kendala sebenarnya banyak, apalagi anak IPS. Yes. Kelas jelas. Kayak di saat teman-teman gak mau belajar, terus aku panggil guru, itu kayak aku dimusuhin sekelas. Kamu kenapa panggil guru gitu? Tapi ya kan mau belajar, terus gurunya juga ngedukung. Maksudnya kalau misalnya emang ada yang gak mau belajar di luar gitu. Iya. Jadi kayak tersangka banget gitu kalau kamu keluar udah excited pengen belajar sama gurunya, manggil gurunya, terus kamu ngapain manggil gurunya kayak gitu ya. Apalagi dulu juga ibu ngerasain ya. Kok Bu Lina dipanggil, kan jam BK gitu. Terus suka dukanya meraih prestasi di SMA tuh seperti apa sih? Suka dukanya. Suka dukanya pada saat kamu di SMA ya, terlepas dari itu berkaitan dengan prestasi ataupun tentang mungkin persahabatan atau tentang relationship sama guru dan sebagainya, mungkin apa gitu yang kamu alami? Kalau aku sih selama di SMA lebih berkesannya ke guru sama ke pergi-pergi keluar. Pergi-pergi keluar itu yang sama guru juga. Contohnya? Sama Bu Lina. Pernah seminar. Oke, seminar apa tuh waktu itu? Seminar pokoknya tentang Unpad. Oh, dari Unpad itu yang tapi yang kita di ke Bogor ya. Ya. Oke, terus waktu itu aku juga olim sosio ke Bandung.
sama Bu Rutini ya waktu itu. Lalu Iya, lebih ke situ sih yang keingetnya. jadi Kalau dulu aku nggak pengalaman banget organisasi. itu. Nggak organisasi terus Aku nggak organisasi tapi lebih ke hubungan sama guru sama ya udah belajar. terus tadi kan ngomongin guru, berarti lebih ke relationship sama gurunya ya, yang menjadi pengalaman suka buat kamu. Lalu ada nggak sih yang terkesan gitu selain dari proses belajar lah tadi yang keluar seminar dan sebagainya, ada nggak pengalaman sama guru pada saat mungkin belajar di kelas atau pada saat apa gitu yang ngena banget sampai ibaratnya kamu tuh jadi motivasi kamu mungkin bisa gitu atau kamu ingat sampai sekarang gitu? Sesi konseling sama Bu Lina itu pokoknya karena aku milih jurusan juga dari konseling, bukan dari belajar di kelas. Oke. Tapi ini bukan peres ya guys, bukan karena ibu yang wawancarai ya. Iya beneran. Beneran ya? Iya Ini beneran. bukan settingan ya berarti ya? Ya oke, lanjut lagi. Terus, nah sekarang gini, terus kan kamu sekarang kuliah di psikologi Unbrau, semester berapa sekarang? Aku sekarang 2 mau ketiga. Masih inget nggak sih dulu gimana prosesnya bisa masuk psikologi Unbrau? Prosesnya panjang. Dimulai dari Dimulai mungkin sebelum kamu diterima di psikologi Unbrau, jalur apa yang pernah kamu coba, atau kamu pernah nggak nyoba selain psikologi di jalur apa gitu? Mungkin boleh diceritain. dulu pertama banget aku itu aku sebenarnya belajar sungguh-sungguh dari kelas 10 itu biar SNMPTN. Iya. Nah, SNMPTN dulu sebenarnya nekat sih aku ngambil UI, psikologi UI karena kan belum ada juga kan dari sekolah kita. Ya udah dulu sih mikirnya karena aku emang manja, gak bisa jauh dari orang tua, maunya UI yang deket jadi bisa ngekos, terus hari Sabtu Minggu bisa pulang, kayak ya mikirnya gitu masih nyantai-nyantai. Terus akhirnya kemarin dapat kuota sekolah SNMPTN, milih satu di UI, satunya di Unbrau, tapi nggak keterima. Ya terus sebenarnya di situ kalau down sih enggak karena masih ada jalur lain. Terus juga waktu itu aku dapat beasiswa dari IAI. Dari UPI swasta ya? Tapi itu lumayan banget karena kan 100% sampai lulus. Terus aku juga sempat nyoba PB USMA. PB USMA UGM. Itu aku sempat nyoba, cuma itu emang bukan keinginan aku sih, disuruh mama aja, dicoba. Ya. Itu D4 enggak? D4 jurusan? Kewilayahan. Properti, nggak tahu sih Bu, udah lupa. Oke. Tapi nggak dapet tuh Iya, pada saat alhamdulillah itu. nggak dapet. Alhamdulillah. Nggak dapet karena emang itu bukan aku yang mau. Bukan kamu banget lah ya. Lalu? Ya udah sih, akhirnya SBM. Tapi sebenarnya ada lagi sebelum Apa? SBM tuh yang Undip? Enggak. Udah akhirnya SBM, aku pilih pertama UB, kedua UNJ. Tapi keterimanya di Nah berarti diterima di psikologi Unbrau ini Kak Hajar nih jalur SBMPTN ya. Berarti kan kalau pas zamannya Kak Hajar nih SBMPTN harus UTBK dulu. Oke, nanti kalau kalian mau tahu nilai UTBK-nya Kak Hajar berapa nanti di pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti pakai jalur SBMPTN. Kemudian, nah tentang ngomongin nilai UTBK. Tadi kan Kak Hajar diterima psikologi Unbrau, jalur SBMPTN. Nah, perlu kalian tahu kalau mau daftar di SBMPTN itu kalian harus ikut UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang mana nilai UTBK ini dipakai untuk memilih atau mendaftar pada saat SBMPTN, dan itu wajib gitu. Pada saat angkatannya Kak Hajar, nilai UTBK itu ujian UTBK itu maksimal 2 kali. Jadi setiap anak dalam satu periode boleh mendaftar 2 kali gitu kan. Nah, Kak Hajar waktu itu ikut 1 atau 2 kali? dulu aku Ikut 2 kali. Nah, ikut 2 kali. Masih inget nggak nilai UTBK-nya? Dulu yang pertama, yang periode pertama itu aku dapat 635. 635 UTBK pertama. Lalu UTBK keduanya? Yang keduanya 591.
591. Oke. Nah, berarti kan di dua UTBK ini nilainya berbeda ya, 635 dan 591. Memang yang diambil itu secara otomatis di sistem yang paling tertinggi. Berarti bisa dikatakan kalian yang mau nilai UTBK, yang mau diterima di psikologi Unbrau, nilai UTBK-nya sekiranya harus 635 kurang lebihnya ya, seperti Kak Hajar gitu. Oke. Nah, sejauh ini nih, pernah nggak sih Kak Hajar ngerasa up and down dalam hidup gitu? Pernah banget. Lalu kenapa dan bagaimana? Ini ceritanya panjang. Iya, boleh diceritakan. Jadi sebenarnya dari dulu tuh hidup aku tenang-tenang aja, kayak orang tua nggak pernah menuntut ini itu, terus pokoknya semuanya bebas. Cuma waktu itu emang aku sempet galau antara psiko sama ekonomi. Yang kelas 11 kayak saat-saat orang yang kelas 12 itu konsul, saat-saat orang kelas 12 konsul, tapi aku kayak sendirian kelas 11 itu ikutan konsul juga. Ya, dan tapi di kelas 11 itu akhirnya aku beneran milih psiko. Sebenarnya kalau di aku sih up and down-nya itu bukan di masalah jurusan, tapi masalah di kuliah atau enggak. Jadi dulu pas UN hari pertama itu adek aku meninggal. Terus jadi itu aku beneran kayak hilang semangat, udah nggak tahu, udah sedih banget tuh, kayak kalau misalnya digambarin tuh kayak aku hidup tapi kayak nggak, kalau jalan aja kayak nggak ngerasa apa gitu loh. Iya, kayak hambar gitu ya. Terus kalau ngelihat juga kosong gitu. Itu masih UN ya kamu? UN itu UN hari pertama. Terus ya udah, jadi seingat yang sejauh ini aku inget, aku terakhir belajar itu UN. UN hari pertama itu. Habis itu aku kayak beneran udah nggak ada lagi termasuk UTBK itu, aku nggak belajar. Nggak belajar pada saat UTBK yang kedua? Yang pertama juga nggak belajar, oke. Tapi makanya yang tadi pentingnya belajar pas lagi guru jelasin itu, karena masuk ke long term sih menurut aku. Jadi kayak sampai lama juga masih ingat. Nggak kayak yang SKS, yang sistem kampus malam itu kan cuma di short term aja, jadi karena nggak pernah diulang cepat lupa. Ya udah gitu sih, aku sampai ngerasa ya udahlah nggak usah kuliah aja, aku juga mau ngapain sih, hidup kayak udah males. Oke, itu kan berarti masa-masa down kamu kan. Lalu apa yang membuat kamu up pada saat kamu down itu? Yang bikin aku bangkit lagi itu, aku mikir aku sekarang yang paling besar. Adik aku yang sekarang masih hidup itu jaraknya sama aku tuh jauh. Berapa tahun kira-kira? 6 tahun. 6 tahun. Ya udah kayak jarak jauh, terus juga mama papa aku udah nggak muda lagi. Terus kalau bukan aku mau siapa? Terus yang meninggal ya udah meninggal, kan kita yang hidup juga harus ngelanjutin. Oke, berarti kamu udah mulai ada insight buat bangkit lagi setelah kepergian adikmu itu ya. Oke, lalu nah, tadi kan up and down, kita ngomongin up and down. Udah diceritain juga kan pada saat masa-masa menjelang kamu kelulusan, bahkan masih UN, pada saat itu kamu dihadapkan dengan kepergian adikmu yang kamu sayangi lah, ibaratnya itu mungkin jadi pukulan terberat buat kamu pada saat itu. Lalu apa sih yang motivasi terbesar dalam hidup kamu yang kamu bisa ngejalanin semuanya itu dengan well gitu, dengan baik-baik aja, dengan semua bisa kamu lewatin sampai saat ini, itu apa motivasi terbesarnya? Motivasi terbesar aku yang tadi aku bilang, karena kita hidup berlanjut. Terus juga aku mikir dari awal emang aku udah suka banget sama psikologi, jadi sayang kalau cuma karena hal itu aku jadi berhenti, cita-cita aku nggak aku kejar, itu sayang. Terus juga sebenarnya kalau dari aku sih solusinya, aku udah nggak bisa lagi tinggal di lingkungan ini,
kenangan-kenangannya, rumah itu udah nggak bisa, makanya aku mutusin buat pergi dari rumah. Iya, jadi kamu mencari suasana baru yang lebih positif, mungkin bisa sedikit banyaknya lebih menghilangkan ya, walaupun mungkin nggak menghilangkan 100%, tapi membuat kamu lebih bahagia dan lebih melupakan kenangan kamu dengan almarhum adikmu ya, gitu kan. Oke, itu kemudian, nah kalau kayak gitu tadi kan kita udah banyak nih dengar cerita-cerita dari Kak Hajar, gimana ceritanya belajarnya dia, kok bisa sampai dapat ranking paralel pertama se-IPS, kemudian bisa masuk psikologi Unbrau dengan jalur SBMPTN. Nah, sekarang kita mau tanya nih, apa sih menariknya dari psikologi sampai kamu kok punya kepikiran buat saya mau masuk jurusan psikologi gitu? Apa? Kenapa? Sebenarnya aku susah buat jelasinnya apa itu. Psikologi itu dua-duanya dapat gitu, kayak dari kesehatannya sama dari sosialnya, itu dua-duanya dapat kayak benar-benar seimbang. Jadi bukan kalau misalnya ada orang yang bilang psikologi gampang cuma curhat-curhat doang, itu enggak, karena beneran dilihat gimana proses di otaknya, kognisinya semua. Belajarnya lebih rumit ya? Iya. Bukan cuma sekedar curhat-curhat, cerita-cerita terus selesai, enggak gitu. Tapi di psikologi tuh kalau FYI ya, kalian yang pengen masuk psikologi kalau mau menghindari biologi atau menghindari matematika itu salah banget. Karena matematikanya ada dari awal semester sampai akhir. Yes, itu betul. full matematika. Dan itu mau S1, S2 psikologi itu ada yang namanya S1 mungkin psikometri, statistika psikologi, penyusunan alat ukur dan sebagainya, itu matematika semuanya. Jadi kalau kalian pengen ngambil psikologi tapi pengen menghindari matematika itu salah besar gitu. Dan pengen menghindari pelajaran IPA kayak contohnya biologi. Kalian salah banget. Itu karena di psikologi kita belajar biopsikologi atau psikologi faam, yang dimana kita belajar tuh di dalamnya otak itu apa, kenapa manusia bertindak, kenapa manusia tuh emosi, terus apa hormon apa yang membuat manusia tuh bahagia, ngantuk, apa segala macam, terus happy, sedih, terus drop dan sebagainya. Itu kita belajar itu di struktur otak gitu ya. Jadi itu salah banget kalau kalian masuk psikologi tapi karena menghindari eksak gitu ya. Jadi sebenarnya psikologi banyaknya eksak ya. Gitu. Oke, kemudian terus sekarang kan udah di psikologi Unbrau. Gimana sih kegiatannya selama kuliah di psikologi Unbrau? Mungkin ikut kegiatan UKM kah atau apa gitu mungkin? Kalau aku sih ikut UKM. UKM-nya namanya boleh. Formapi itu Forum Mahasiswa Peduli Inklusi. Jadi kayak di situ tuh menampung, maksudnya mewadahi difabel gitu, Bu. Ya. Ada anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kayak banyak anak berkebutuhan khususnya. Jadi di situ kerja bareng gitu, Bu. Iya, se-komunitas itu. Jadi atmosfer kerjanya kalau misalnya di organisasi biasa kan ya kita sama semuanya. Kalau ini kan emang benar-benar harus ngebantu, saling backup. Oke, berarti kamu ikut kegiatan UKM, terus mungkin BEM atau HIMA? Iya, aku ikut HIMA juga, HIMA PSI. Itu himpunan. Ya, aku jadi humas. Oke. Terus susah nggak sih ngebagi waktu antara kuliah dengan ikut kegiatan seperti itu? Kalau bagi waktu sih, aku yakin semua orang bisa pasti. Karena setiap orang itu punya skala prioritas pasti. Kayak pertama pokoknya meskipun aku ikut organisasi, setiap screening pasti aku bilang pokoknya aku nggak mau kalau misalnya ada organisasi pengen diduluin sebelum kuliah. Pokoknya tujuan aku ke Malang itu kuliah, bukan organisasi itu yang kedua. Pendukungnya. Di YouTube ada iklan-iklannya gitu. 1, 2, 3. Oke, karena habis sharing is caring, ngomong terus ya, capek ya. Kita enaknya makan apa? Ini ada cemalcemil.com. Jangan lupa di follow IG-nya @cemalcemil.com. Ini homemade dan ini pokoknya kalian kalau makan ini
pasti ketagihan. Boleh Kak Hajar dicoba? Iya, Bu. Harus dicoba beneran. Oke. Nah, gimana rasanya? Ini rasa Enak. pedas asin. Pokoknya kalian anak kuliahan, anak sekolah, anak kantoran, pokoknya suka semua ini. Kalau waktunya, apalagi sekarang lagi WFH ya, di rumah, sediain cemilan banyak nih kayak gini. Pokoknya follow IG-nya @cemalcemil.com atau bisa langsung order di WA 0896 30 85 266 gitu ya, fast order banget ya. Ownernya baik kok. Terus nih ya, banyak orang beranggapan bahwa masuk psikologi mau jadi apa? Terus jadi dukun. Ada nggak sih orang mau gitu? Pasti kita naik psikologi tuh pernah dibilang itu, iya coba baca aku, coba lihat tangan aku. Kamu tahu nggak apa yang Nah, aku pikirin sekarang? dan kebanyakan orang tua kita tuh mikir gini, mau psikologi mau jadi dukun, mau jadi apa gitu kan, kayak gitu. Terus lapangan kerjanya sempit kan, paling jadi apa sih gitu. Banyak orang yang masih berpersepsi atau berparadigmanya masih sempit, masih kolot lah ibaratnya kayak gitu. Lalu setelah kamu masuk psikologi nih, sekarang kan kamu udah masuk psikologi, udah lumayan lah, udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih gitu kan, udah belajar tentang ilmu psikologi. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kamu insight, akhirnya kamu berpikir gini, oh ini loh esensi dari kita belajar psikologi. Apa sih itu, mungkin bisa diceritain biar kita nggak dibilang kita tuh psikologi terus bisa jadi dukun atau pembaca garis tangan, atau lihat dong wajah gue karakternya apa gitu, biar nggak kayak gitu. Coba ceritain. Sebenarnya kalau bilang prospek kerja itu banyak banget. Di psikologi kita belajar coding, Bu. Iya. Itu coding. Itu emang agak-agak ribet, cuma itu berguna banget, nanti tuh bisa masuk ke IT juga malahan. Coding itu contohnya seperti apa? Yang ada aplikasinya, Psychopay, ya sejenisnya SPSS. Terus kemarin sih aku pakai Art Studio. Ya kan di situ belajar coding, jadi kayak bener-bener kita tuh nggak cuma pelajarin manusia, pelajarin otak manusia, tapi kita juga pelajarin teknologi. Terus Ruang kerjanya? banyak banget. IT bisa, terus masuk ke lab buat atau jadi peneliti bisa. Oke, terus tadi kan dibilang tuh katanya gini, oh psikologi bisa baca garis tangan apa segala macam. Sebenarnya belajar nggak sih kamu di psikologi? Sebenarnya itu tuh pseudoscience ya, Bu. Iya, pseudoscience. Pseudoscience. Tapi dipelajarin di kita, cuma tujuan dipelajarinnya itu buat ngasih tahu kalau ini salah. Sekedar apa ya, kita mengetahui gitu. Yang penting kita tahu aja. Iya, jadi kalau kalian masih beranggapan lulusan psikologi jadi dukun atau pembaca garis tangan, itu salah banget. Karena dulu ibu juga belajar di psikologi umum ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah psikologi umum tuh kita belajar yang pseudoscience, membaca apa garis tangan, raut muka, Terus terus sekarang di kepribadian juga. ya di kepribadian juga. Nah terus kemudian macam-macam lah yang zaman dulu gitu. Nah itu sebutannya kalau kita sebut tuh pseudoscience atau di luar dari lingkup ilmiah. Jadi nggak bisa diteliti dan nggak bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga itu bukan ranah psikologi sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih membaca garis tulisan tangan, kita ada lesson buat kayak ikut seminar atau pelatihan gitu, grafologi namanya. Mungkin kalian udah sangat familiar dengan grafologi gitu. Nah kemudian nih, terus apa sih kesulitannya belajar psikologi yang kamu rasakan selama ini? Kalau dari aku sih kesulitannya nggak terlalu sulit sebenarnya. Dulu kan aku IPA, sempet IPA terus pindah ke IPS. Pas kelas 10. Pas kelas 10 itu karena aku pengen psikologi. Iya. Jadi emang sebenarnya aku mampu gitu. Makanya aku nggak keberatan buat nerima pelajaran yang ada di matkul psiko tuh aku nggak keberatan, kayak dari proses otak ilmiah semua itu nggak masalah. Terus juga buat hitungannya, kalau mungkin dulu sekolah belajar sendiri juga bisa ini sih. Kalau ini sih emang
belajarnya harus benar-benar belajar Bener. banget. Gak bisa yang kayak dilihat udah paham, gak bisa kalau misalnya statistik dasar aja kayak nggak dasar gitu kan. Oke, berarti nggak ada kesulitan sebenarnya ya. Overall kamu bisa melaksanakan itu semua karena psikologi juga ada IPS-nya, ada IPA-nya juga gitu kan. Berarti bisa ya. Oke, kemudian nah, boleh nggak kamu kasih pesan nih buat viewers atau adik-adik kelas kamu yang nonton mungkin kalau bingung pilih jurusan, terus apa sih positifnya masuk psikologi? Mungkin bisa dijelaskan. Psikologi itu kan kita pelajari manusia benar-benar dari lahir sampai meninggal. Itu tuh banyak banget manfaatnya. Pertama buat diri sendiri, terus juga buat kita hidup di lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan sosial. Pokoknya itu beneran banyak banget manfaatnya. Intinya yang sejauh ini aku tangkap, manusia tuh kayak pelangi. Iya. Kita tuh sama, cuma dari spektrum yang Berbeda. Kepribadian itu juga bisa dilihat dari spektrum auranya. Kita kalau ngomongin kepribadian gitu. Oke, nah terus kayaknya mungkin cukup ya gitu ya pertanyaan dari Ibu. Mungkin apa sih garis besarnya yang apa ya? Yang mau kamu tekankan lagi nih psikologi, kamu bisa masuk psikologi di Unbrau dengan ibaratnya grade atau itu semua orang pengen loh gitu kan. Terus apa yang mau kamu sampaikan pesannya mungkin buat mereka atau viewers yang nanti nonton, adik-adik kelasnya bisa mengikuti jejak kamu yang bisa, oh iya lupa, FYI pengen tahu nggak sih IPK Kak Hajar ini waktu di Unbrau sekarang udah semester berapa? 2. Udah semester 2, nah kan berarti udah ada IP dong. Nah berapa sih IP-nya, boleh tahu nggak? Semester 1 aku 3,89. Wow, 3,89 semester 1, semester 2-nya? Semester 2 aku 3,67. 3,67, jadi nggak salah ya, ini ranking 1 paralel di SMA, IPK-nya 3,89 dan agak turun berarti ya di 3,61. Nanti mudah-mudahan semester 3-nya naik lagi IP-nya gitu. Ini salah satu aset aset alumni buat nanti adik-adik kelasnya kalau masuk Unbrau, apalagi khususnya psikologi, berarti kan alumninya berprestasi ya. Jadi kalian gak usah khawatir, anak-anak 14 yang banyak banget tanya ke Ibu, Bu ada nggak alumni yang masuk di psikologi? Di mana Bu? Ini contohnya ya. Gitu, boleh Kak Hajar kasih pesan ke adik-adiknya? Pesannya yang penting jangan pernah masalahin univ. Univ itu urusan kesekian, yang penting jurusannya dulu. Terus juga sebenarnya kita tuh jangan nyerah di awal. Semuanya tuh pasti bisa kalau kitanya mau usaha. Oke. Jadi dimanapun univnya yang penting adalah difokuskan pada apa yang mau kamu tuju, prodi apa yang mau kamu inginkan, kemudian pengen jadi apa sih, intinya itu bukan pengen kuliah di mana, tapi pengen jadi apa kamu nantinya gitu. Karena dimanapun kamu kuliah, that's it, itu ibaratnya simpel gitu kan, tapi kamu jadi apa setelah itu gitu kan ya. Jadi jangan pernah gengsi buat di mana kuliah kamu di mana, tapi kamu jadi apa nanti di sana. Oke, ya mungkin sekian kali ya untuk sesi kita tentang psikologi Unbrau. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi, mungkin next time kita bikin tentang sharing psikologi ya, lebih detail lagi gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk sesi dengan Kak Hajar psikologi Unbrau. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sesi yang sharing is caring yang lebih menarik lagi, yang mungkin bisa buat motivasi atau inspirasi buat kalian yang mungkin galau atau pernah ngerasain sama seperti yang di video. Mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian gitu. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. When you got close to me, you had me falling so